Bagian anak. Baik, bagaimana kabar anak-anak semua? Luar biasa. Yes. Baik, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita mendekatkan diri kita kepada tangan Tuhan yang akan dipimpin oleh Tuhan kita, Putra, Narwani, Rizka Polet, Otariani, Putra Novelin, Rica. Saya rasa anak semua pada hari ini hadir. Sebagai tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengestimasi panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Dan yang kedua, mengestimasi hasil pengukuran dan menentukan ketelitian alat ukur yang digunakan. Di mana pada materi kita pada hari ini yaitu mengestimasi panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Sebelumnya dulu, Bapak ingin bertanya, apa satuan baku panjang dan berat yang anak-anak ketahui? Pada anak kami Welman. Pertanyaan kedua itu, apa yang dimaksud dengan mengestimasi? Baik, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa materi kita itu mengestimasi panjang dan berat benda menggunakan satuan baku. Di sini mengestimasi itu artinya memperkirakan. Yang artinya memperkirakan ini memperkirakan suatu benda tersebut sepanjang berapa panjangnya dan juga berapa beratnya. Pada materi minggu lalu kita telah belajar menentukan dan juga mengukur panjang benda. Sekarang kita fokus pada bagaimana mengestimasi benda tersebut. Di sini Bapak mengambil satu contoh bagaimana itu mengestimasi. Yang pertama, ketika kita mengukur suatu meja, kita bisa mengukur benda itu dengan menggunakan bagian tubuh kita. Contohnya, kita bisa mengukur tubuh badan kita itu berapa sentimeter panjangnya. Nah, dengan kita mengukur itu, kita bisa mengetahui dan memperkirakan panjang meja tersebut mungkin setengah dari badan kita. Contohnya, kita memiliki badan sekitar 1,50 cm. Nah, dengan kita mengukur badan kita ke meja tersebut, kita bisa memperkirakan benda tersebut ternyata setengah dari tinggi badan kita. Nah, kita bisa memperkirakan bahwasanya itu memiliki panjang 75 cm. Setelah itu, pada cara kita memperkirakan berat suatu benda. Contohnya, ketika ibu menyuruh anak-anak membeli sebuah tabung gas. Nah, contohnya di situ, pada awal ibu menyuruh kita, mungkin pada tabung gas itu sebelum diisi beratnya sekitar 3 kilo lebih lah, bisa dibilang 3 kilo lebih. Nah, setelah kita mengisi atau membelinya di warung, ternyata tabung gas tersebut telah terisi. Kita bisa memperkirakan bahwasanya ada perbedaan antara sebelum terisi dan sesudah terisi. Nah, contohnya, ketika kita mengangkat berat yang belum diisi dan yang sudah diisi, pada saat kita disuruh ibu dan ketika kita mengambil di warung, mungkin saja berubah berat benda tersebut. Mungkin akan bertambah menjadi 5 kg atau bisa 5 kg lebih. Nah, untuk itu yang harus titik fokus yang kita harus pelajari pada hari ini yaitu mengestimasi. Mungkin pada bagian akhirnya itu menggunakan satuan baku. Bisa juga kita menggunakan satuan baku itu menggunakan alat ukur seperti kilo atau juga garis untuk membuktikannya. Nah, sekarang karena kita lebih fokus
lebih fokus belajar tentang mengukur. Sekarang kita hanya fokus pada memperkirakan aja. Di sini ibu memiliki lebar kerja, bapak memiliki lebar kerja untuk peserta didik menjawab pertanyaan nanti. Dan di sini bapak akan membagi kelompok dua orang satu kelompok. Anak yang satu tadi teman kalian satu. Oh ya, jadi bagi akan bagi 5 kelompok yang kelompoknya di bagian depan dan belakang, bagian depan dan belakang. Dimulai dari kelompok 1, Richard. Sebelum menjawab nanti bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, cara mengerjakannya, kita kan tadi judul pembelajaran kita pada hari ini materi kita yaitu mengestimasi. Coba anak-anak perkirakan berapakah berat dan juga panjang benda tersebut yang ada pada soal. Itu soal memang begitu mempersulit sedikit anak-anak untuk berpikir. Nah, ini gunanya juga supaya anak-anak bisa nanti memperkirakan ketika anak-anak melihat panjang suatu benda dan juga berat benda tersebut berapa. Saya beri waktu selama 2 sampai 5 menit. Gimana kelompok 1? Gimana, udah siap? Udah siap anak-anak? Kita kelompok bukan hanya yang satu mengerjakan. Novi, agak dulu. Menihala. Ingat, Kami menihala juga kalben. Dopa nona. baik, saya udah selesai belum? Siapa yang sudah selesai? Ish, Kelompok berapa tadi? Tulis nama kelompoknya. pintar kali bah si Polemi ini. Rizka problem. Sudah kelompok 3. Siapa namanya? Ini ada
Jangan lupa. Nah, di sini Bapak akan menuju satu kelompok saja untuk maju ke depan karena waktu kita juga mau habis, masih ada materi yang perlu kita pelajari. Di sini saya meminta kelompok 5 itu membacakan hasil kerja kelompok. Soal pertama, berapakah berat benda berikut? Berat benda pertama yaitu tempat pensil, dan yang kedua ada gunting. Menurut saya berat benda tempat pensil itu beratnya sebesar 250 gram, sedangkan gunting 150 gram. Kemudian soal yang kedua, perbandingan yang tepat berdasarkan gambar di atas adalah tempat pensil lebih berat daripada gunting. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 5. Di sini Bapak juga memeriksa hasil dari kerja kelompok kalian memiliki perkiraan yang berbeda-beda. Berarti nanti Bapak akan memberikan kepada anak-anak, mungkin minggu depan kita akan membahas lebih lanjut. Di sini materi pembelajaran kita bisa kita cukupkan dulu. Dan sebagai kesimpulannya, saya meminta anak kami Tina, apa yang menjadi yang bisa Anda pelajari, apa kesimpulan yang bisa Anda ambil pada materi pembelajaran kita tadi. Karena saya tadi melihat anak kami Tina lama juga di luar ya. Tidak tahu. Tidak tahu bagus sudah bagus. Ya, sebagai kesimpulan kita pada materi kita pada hari ini yaitu peserta didik itu mampu mengestimasi atau memperkirakan berat dan juga panjang benda yang ada di sekeliling atau di dalam kelas maupun di rumah dengan cara dia bisa mengukur menggunakan panjang tangannya itu memperkirakan berapa meter atau berapa sentimeter dan juga tinggi badannya dengan mengukur suatu benda. Itu juga nanti pada berat badan kita bisa mengukur berat atau mengestimasi memperkirakan berat badan itu atau berat benda, contohnya pada benda yang tidak ada isi dan juga yang ketika kita memberikan isi. Baik, itu aja materi pembelajaran kita pada hari ini. Karena kita tadi mulai dengan doa, kita akhiri dengan doa juga. Di sini Bapak yang akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami, sehingga kami dari memulai mata pelajaran pada hari ini hingga kami mengakhirinya. Tuhan telah pertolongan dan juga membuat kami pikiran dan sebagai pendapat antara saya dan juga anak-anak yang saya ajari pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Dan sebelumnya Bapak akan menyampaikan materi kita minggu depan yaitu mengestimasi panjang dan juga berat benda dengan menggunakan satuan tidak baku. Karena tadi kita mempelajari satuan baku, minggu depan satuan tidak baku. Terima kasih. Silakan.